Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Putri Dianita di acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Nah, kali ini saya pastinya selalu ditemani oleh bintang tamu atau narasumber ya. Narasumber yang pastinya sudah sangat banyak pengalamannya dan kali ini saya akan ditemani oleh Dr. Astari, spesialis paru. Selamat datang. Selamat pagi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Mbak Putri sehat? Alhamdulillah sehat dan selalu ceria ya. Masih suka lari ya? Lari, ya itu hiburan, suka lari. Dr. Astari masih sering berkuda? Masih. Hobinya keren loh, berkuda. Berkuda. Jadi Dr. Astari itu memang hobi berkuda sama Dede Arthur ya. Itu hampir tiap hari ya, Dok? Ya pokoknya seminggu itu bisa lebih dari 2 kali sih sebetulnya berkuda. Seru itu. Banget kayaknya, nggak takut jatuh. Latihan ya, Mas, udah latihan, keren banget. Oke, Dok, ini kan lagi kayaknya lagi viral atau viral nih. Lagi viral. Kabarnya pemeran Dumbledore di Dumbledore ya. serial Harry Potter. Ngikutin, Dok? Oh, itu film kesukaanku sejak ya, SMA. Saya kurang begitu mengikuti. Sebenarnya sesekali nonton, makanya pemeran Dumbledore meninggal dunia. Kabarnya katanya karena pneumonia, Dok. Oh, gitu. Iya, kabarnya katanya karena pneumonia pada lansia atau pneumonia kronis kalau dibilang begitu ya, Dok, di masyarakat awam. Sebenarnya pneumonia itu apa sih, Dok? Oke, jadi pneumonia itu secara pengertian namanya adalah radang paru, Mbak Putri. Jadi parunya itu mengalami peradangan. Nah, otomatis kan pertanyaannya peradangannya itu gara-gara apa? Ya. Pneumonia itu radang paru yang bisa disebabkan oleh berbagai macam sumber. Dia bisa gara-gara kuman, kumannya bisa karena bakteri, bisa karena virus. Balik ke yang bakteri ini, bakterinya sendiri bisa karena TB, bisa karena bukan TB. Selain bakteri ada virus, virusnya bisa, salah satunya COVID. Itu juga pneumonia, makanya kan waktu zaman pandemi COVID itu kita kadang nyebutnya COVID itu sebagai pneumonia COVID-19 karena memang masalahnya virus COVID menyebabkan radang di paru-paru. Gitu. Jadi pneumonia itu sendiri adalah radang paru-paru. Jadi paru-paru itu bisa radang, nggak cuman sendi, nggak cuman radang tenggorokan. Ternyata paru-paru juga bisa radang. Separah apa sih, Dok, kalau misalnya paru-paru itu meradang sebenarnya? Nah, jadi kan sebetulnya kalau ini saya nyebutnya udah pneumonia ya, karena kita kan udah menjelaskan tentang definisinya. Pneumonia itu ada tingkatannya, Mbak Putri. Jadi radang paru, misalnya kita bisa bilang radang paru ringan gitu ya. Itu ditentukan oleh skor. Nah, ada namanya PSI skor, Pneumonia Severity Index. Jadi indeks keparahan pneumonia itu. Nah, ada banyak yang dipertimbangkan. Ada pada waktu misal pasien itu pertama datang ke kita sudah dengan sesak napas, kan ada orang sesek banget. 1 menit itu nafasnya berapa kali per menit dibandingkan dengan yang misalnya sesek dengan sesek banget, misal dalam 1 menit dia bernafas 25 kali. Berbanding dengan yang ngos-ngosan banget bisa sampai 30 kali ini. Nah, itu tergantung dari seberapa luas radang paru yang dia alami. Semakin luas peradangan yang dialami, otomatis pasien akan semakin sesek, pasien akan semakin batuk, gejala yang ditunjukkan akan makin banyak. Itu nadinya cepat apa enggak, demamnya tinggi atau enggak, kemudian apakah dia ada penyakit yang lain, itu semua ada skornya. Ada skornya di jumlah. Nanti kalau skor itu cut off yang sering dipakai, kalau skor itu mencapai 70, jadi pneumonia severity index 70 gitu, itu sudah indikasi rawat inap. Jadi memang ada skor-skornya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Termasuk usia itu ada skornya. Jadi angka usia itu masuk skor. Jadi misalnya kayak ini tadi ya kita bicarain dari awal Pak Dumbledore ini almarhum Pak Michael Gambon sebenarnya nama aslinya itu. Dumbledore ya, Dok. Itu. Usianya 70 gitu. Jadi hanya dari usia saja itu sudah merupakan indikasi untuk dia dirawat inap kayak gitu.
karena pertimbangan usia karena ya. pertimbangan usia. Kemudian dilihat lagi keparahannya yang lain. Belum poin-poin yang lain. Poin yang lain kayak nafasnya gitu ya. Itulah yang menyebabkan kalau terjadi pada usia tua pneumonia atau radang paru ini, kemungkinan besar pasiennya itu masuk ke paling enggak pneumonia sedang. Jadi harus dirawat kayak gitu. Bener. Jadi enggak, kalau udah usia segitu udah jarang yang masuk pneumonia ringan. Dia masuknya yang kriteria betul. sedang. Jarang yang cuman datang dikasih obat terus pulang. Itu kan pneumonia ringan, tidak perlu rawat inap. Itu mungkin terjadi pada orang-orang usia muda yang pneumonia ringan itu. Ya. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya dok, gejalanya itu munculnya gimana sih dok? Awal mulanya apakah demam dulu kah atau sesak dulu atau memang nggak ada ketentuannya dia demam dulu atau apa dulu gitu, sesak dulu? Oke. Jadi kalau kita bicarain gejala yang paling sering, pneumonia itu kan radang di paru. Jadi artinya gejala-gejala yang menyangkut pernafasan itu bisa muncul semua gara-gara pneumonia. Batuk bisa, sesak napas bisa, demam bisa, atau pasien dia tidak bisa menjelaskan, misal nggak semua pasien itu bisa menjelaskan apa yang dia rasakan dengan baik. Sesak napas dia nyebutnya dadanya ampek. Kayak gitu bisa terjadi. Nah, cuman kalau kita ngomongin tanda yang paling sering dipakai dalam terminologi kedokteran, itu ada namanya trias pneumonia, Mbak Putri. Trias pneumonia itu gejala yang paling sering terjadi pada orang yang mengalami pneumonia. Udah jelas itu nih, tiga itu yang sering nih, gitu. Demam, sesek, badannya menggigil. Jadi demam sampai ngalamin banyak itu. Dan pastinya sesek karena dia radangnya di paru, karena pasti ada mengalami masalah pernafasan ya dok. Dan kadang pasien juga udah kelihatan nafasnya tersengal-sengal pun kadang mereka nggak menyampaikan kalau sesak nafas, kita tanya pun kadang nggak sesek. Betul. Gitu. Padahal kita ngitung respiratory rate-nya atau jumlah napasnya 1 menit itu sudah meningkat, udah nggak 18 kali lagi, udah mungkin 25 kali, 26 kayak gitu. Padahal normalnya 12 sampai 20 ya, betul. Udah di atas 20 itu. Berarti kalau dari 3 itu batuk nggak malah masuk di itu ya dok, di trias itu ya. Batuk. Jadi misal di ranking, makanya trias pneumonia ini dianggap sebagai yang penanda utamanya. Batuk bukan berarti nggak ada mbak, tapi kalau di ranking dari misal dari 100 orang mengalami pneumonia gitu ya, mungkin tidak 100-100-nya ngalamin sih batuk. Malah jarang, memang ada batuk. Ada tapi jarang, nggak sebanyak yang pasti 3 dialamin ini. Gitu. Itu gejalanya sama anak-anak sama dewasa sama dok? Nah, sama, gejala anak-anak sama dewasa sama, cuman pada anak-anak itu lebih mudah dilihat itu satu hal Mbak Putri. Jadi kalau kita ketemu pasien anak, itu kan kita lebih mudah untuk langsung melihat kondisi anak itu dalam kondisi tidak memakai baju. Ya kan pasti kan bajunya dibuka anak gitu kan. Nah, dan kita langsung ngelihat itu dalam satu lapang pandang, kita langsung bisa ngelihat semua bagian dadanya. Pada anak-anak itu sering terjadi kayak retraksi, istilah medisnya retraksi. Retraksi itu adalah kalau Mbak Putri lihat orang napas, pada gerakan napas di dadanya itu saking beratnya dia bernafas sampai tulang-tulangnya kelihatan. Oh, jadi sampai keangkat tulang-tulang rusuknya itu kelihatan masuk kayak gitu. Itu menandakan bahwa peningkatan usaha bernafas. Jadi bagi pasien anak tersebut saat dia mengalami pneumonia, bernafas itu bukan lagi sesuatu yang ringan gitu loh. Seberat itu dia sehingga dia harus berusaha agar otot-ototnya bantu pernafasannya itu, makanya kelihatan kayak ketarik-tarik ke dalam retraksi. Kadang sampai sini ya dok, betul, di sini cekung, kemudian di bawah di ulu hati ikut cekung, dan di bagian yang rusuknya. Iya, berarti kalau anak-anak pas pemeriksaan kita lihat aja di situ. Lihat itu. Wah, udah jelas ini mengarahnya. Betul. Apalagi bagi orang tua ini pentingnya. Kalau misalnya kok dilihat anaknya ini kok badannya panas terus napasnya kok begini banget, itu maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya, berarti kan ibu-ibu di rumah nih ataupun bapak-bapak, intinya orang tua yang punya anak-anak masih kecil itu untuk menandai kalau itu batuknya itu batuk pneumonia atau bukan bisa dilihat dari cara usaha bernafasnya tadi yang kayak dokter Asari sebutin tadi ya dok. Sebenarnya cukup mudah untuk melihat itu, tapi kadang kalau udah panik kan udah udah kelihatan lagi nih gimananya gitu. Oke dok, terus pengobatannya biasanya pakai apa dok kalau untuk pneumonia? Nah, jadi kan pada dasarnya kita kembali ke penyebabnya. Sumber pneumonia yang menyebabkan radang itu apa? Kan tadi kayak bakteri bisa, virus bisa, jamur juga bisa, kayak gitu. Atau iritan-iritan lain juga bisa. Alergi asap kayak gitu. Kayak gitu. Nah,
Ada juga satu lagi namanya pneumonia aspirasi. Itu adalah yang saya kalau ada orang muntah, itu terus dia sesek. Karena kadang ada istilahnya apa ya, spillover atau sempalan dari yang dia keluarkan lewat saluran cerna masuk ke paru-paru. Padahal itu sudah produk yang dari lambung, otomatis ada asam lambungnya. Iya benar. Itu asam sekali, terus apalagi masuk ke paru-paru, otomatis menimbulkan radang di paru. Bisa iritasi, kayak gitu. Bikin radang paru. Bahkan itu malah yang lebih berbahaya ya dok. Biasanya orangnya sesek banget kalau pneumonia aspirasi itu. Kayak kalau peradangan karena bakteri ya dok, nggak kayak infeksi. Kalau yang aspirasi itu kayaknya ininya apa namanya? Lebih keparahannya, keparahannya kayaknya lebih cepat. Karena ada asam lambungnya, jadi ada iritasi di situ. Nah, sumber-sumber ini kalau kita sudah tahu, itu akan memudahkan kita dalam memberikan pengobatan. Misal kayak pneumonia karena COVID-19, ya. Pneumonia karena COVID obatnya bukan antibiotik, tapi obatnya antivirus, kayak gitu. Pneumonia karena kuman, karena bakteri, obatnya bisa antibiotik yang kita sesuaikan dengan profilnya si kuman ini. Ada kuman yang biasa, misalnya kayak ya Staphylococcus aureus, bukan yang MRSA gitu ya. Itu mungkin dengan antibiotik yang kita udah kenal itu masih bisa. Kayak misal kita berikan Amox, kita beri kamoksisilin, kita berikan cefadroxil, tapi itu masih bisa. Tapi kadang-kadang penyebab pneumonia yang si bakteri ini juga Mbak Putri bisa bayangin kuman itu kan ada banyak. Iya, banyak banget. Kuman tuh banyak dan jenisnya banyak. Kemudian ada yang kebal terhadap antibiotik. Nah, ketemu sama apa namanya bakteri yang kebal ini yang kadang-kadang kita mengerucutkan pilihan antibiotik kita. Harus misalnya saya sebut aja harus kelas meropenem, levofloxacin paling enggak. Jadi misalnya kayak kelas cephalosporin generasi 1 itu mungkin udah nggak bisa. Iya, dok. Jadi sangat penting menentukan sumbernya dulu, penyebab pneumonia ini apa. Apalagi kalau udah lama dia pneumonia, istilahnya sudah didiagnosa pneumonia tapi kok nggak membaik. Nah itu harus dicari muncul tahu. Tanda tanya. Jangan-jangan antibiotiknya nggak cocok. Nggak pas. Sudah nggak sensitif untuk si bakteri ini. Jadi percuma aja ya dok dia minum antibiotik juga nggak akan membunuh atau menekan pertumbuhan bakteri itu. Makanya sebenarnya penggunaan antibiotik juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, paling bener dia periksa periksa ke dokter. Gitu. Karena kalau periksa ke dokter akan dilakukan pemeriksaan dahak Mbak Putri. Nah bener banget. Dari pemeriksaan dahak inilah dikirim ke laboratorium, dilihat bakterinya apa di dalam dahak itu. Itu nanti yang bisa membantu kita dalam istilahnya guidance ya, membantu kita untuk ngambil keputusan ini pasien kita mau kasih antibiotiknya apa. Benar. Jadi nggak boleh kita asal beli antibiotik di apotek di apa yang dijual bebas, nggak boleh. Lagian sekarang juga beli antibiotik nggak sebebas dulu ya dok, dibatasin. Makanya sekarang udah mulai teredukasi ya. Iya, lebih baik periksa aja ke dokter. Apalagi di RSA UGM itu udah bisa memeriksa dahak dan bisa mengkultur dahaknya itu ya dok. Bahkan antibiotiknya dicocokkan nih dengan sama kumannya. Iya, sama antibiotiknya dicocokkan sama kumannya. Bisa nggak nih si kuman ini nanti mati dengan antibiotik ini? Itu. Jadi lebih aman gitu. Bener banget ya dok. Nah, tadi kan udah pengobatannya dok. Ya. Proses pemulihannya lama nggak sih dok? Itu tergantung Mbak Putri. Jadi tergantungnya apa? Tergantung dari severity-nya itu tadi. Otomatis kan kalau pada saat dia datang ke kita itu sudah dalam kondisi pneumonianya severe atau pneumonianya yang bukan ringan, otomatis banyak kerusakan di paru, banyak radang di paru, pemulihannya pasti akan lebih lama dibandingkan dengan yang keparahannya lebih ringan kayak gitu. Misal kita kasih obat seminggu untuk yang pneumonia sedang misalnya, itu sudah bisa sembuh. Tapi kalau datang langsung pneumonianya berat, pada saat datang sudah langsung indikasi harus masuk ICU karena saking banyaknya radang yang di paru, itu kita nggak bisa harapkan 1 minggu pasien sembuh. Paling enggak kita bisa mengharapkan 1 minggu ada perbaikan. Nanti kita masuk ke minggu kedua, masih kita lanjutkan treatmentnya, insya Allah. Kalau sesuai dengan sumbernya, kita bisa evaluasi lagi untuk mengharapkan kondisi lebih baik sampai dia sembuh gitu. Iya, makanya jadi memang harus dilihat dari keparahannya itu ya dok. Bahkan sejak awal. Iya, kayak ada juga yang menyebutkan bahkan pneumonia ini bisa menimbulkan jaringan parut di paru ya dok. Betul. Jadi kayak kita habis jatuh, ada bekas luka di paru bisa juga kayak gitu. Bisa, seperti itu bisa. Itu kalau namanya jaringan parut atau fibrosis itu kita
bayangkan seperti apa ya, keloid gitu loh. Oh iya. Seperti bopeng mungkin. Bopeng tapi terjadi di paru. Terjadi di paru. Bisa kita lihat kayak gini nggak kelihatan ya dong. Kayak gitu. Itu bisa terjadi di semua jaringan tubuh kita yang mengalami peradangan. Ya misalnya di pipi aja kalau ada jerawat itu kan radang. Betul. Jerawatnya hilang, oh tapi bekasnya masih ada. Orang kena pneumonia di paru, dia radang parunya, radangnya perbaikan, tapi kadang-kadang bekasnya ada. Yang bisa membawa gejala sisa ya dok. Nanti gejala sisanya biasanya agak lebih panjang. Mungkin batuknya lebih lama, terus lebih gampang ngos-ngosan. Betul. Misalnya dulu, misalnya Mbak Putri awalnya lari 5 kilo nggak apa-apa gitu. Tapi lama misalnya ada jaringan parut di paru kok rasanya berapa kilo aja kok udah ngos-ngosan kayak gitu. Jadi emang capek. Nah, itu bisa dibantu sama fisioterapi ya dok. Bisa fisioterapi. Nah, di RSA kita juga punya layanan fisioterapi ya dok. Jadi kalau misalnya ternyata ada keluarga atau saudara yang punya gejala misalnya pneumonia, langsung aja datang ke IGD, nanti akan dikaji langsung sama dokternya, akan digolongkan nih pneumonia kategori yang apa, akan diberi pengobatan yang lebih tepat. Kalau ada gejala sisanya bisa langsung nanti dikonsulkan ke dokter terapisnya, dokter rehab medik. Nanti bisa langsung dikaji juga kebutuhannya apa, nanti akan dilanjutkan dengan program fisioterapi ya dok. Jadi udah lengkap lah, udah semuanya sudah tercover di situ. Makanya jadi kadang tuh kan takut ya dok mau periksa batuk, aku nanti takut lah, apalagi yang kemarin-kemarin zaman COVID kan kalau udah batuk takut banget mau periksa gitu, batuk, demam, ada gejala flu pokoknya itu udah pikirnya jangan-jangan COVID gitu ya. Terus kan takut gitu kan, tiba-tiba datang udah parah, nah, udah susah diobatin, jangan kayak gitu ya dok, dari awal aja datang. Terus dok, ini kan namanya penyakit kan kita bisa mencegah ya. Pencegahannya apa sih dok biar kita nggak ya kita kan bisa berusaha sebelum kita diobatin, kita bisa mencegah biar nggak sakit nih. Kita bisa melakukan pencegahan apa sih dok biar nggak kena iritan atau pneumonia ini dok? Jadi benar seperti yang dikatain Mbak Putri, mencegah itu selalu lebih baik ya daripada mengobati. Iya, karena kan lebih mahal obatnya mengobati. Betul. Gitu, jadi pneumonia itu kan kalau kita perhatikan, dia itu kan hampir selalu sih ya, selalu kedatangan dari luar. Apa yang kita hirup, udaranya kotor, asap, polusi kayak gitu. Kuman tuh kan dari situ. Nah, artinya tameng kita itu sebetulnya as simple as pakai masker. Itu sebenarnya udah membantu untuk ngurangin banget kemungkinan seseorang terkena pneumonia. Itu yang kalau dari luar ya. Terus kalau balik ke yang saya bilang pneumonia aspirasi tadi yang kaitannya sama tersedak, biasanya Mbak Putri ini terjadi pada pasien-pasien yang anak kan sering tuh tersedak kan, nggak tahu, atau orang tua malahan. Jadi pasien-pasien sepuh gitu, terutama beliau-beliau geriatri, pasien sepuh yang misal punya stroke, yang harus bed rest, itu kan posisi telentang, misal beliau nggak bisa duduk, posisi telentang, makan juga harus di posisi itu, sangat besar resikonya untuk mengalami tersedak. Nah, that's why kenapa pasien-pasien sepuh, pasien-pasien geriatri yang stroke dan bed rest itu sering mengalami pneumonia. Dan pneumonia aspirasi. Kan kalau dipikir-pikir, beliau-beliau kan nggak kemana-mana juga di rumah, ini udaranya juga bersih, tapi kok bisa tetap pneumonia? Karena itu kemungkinan pneumonia aspirasinya dari tersedak tadi besar. Nah, kalau kita ternyata ada orang tua kita yang mengalami hal seperti itu, jadi kita tuh ngopeni orang tua yang udah sepuh kemudian ada stroke, beliau bed rest, maka sebetulnya pemasangan NGT, pemasangan selang makan itu penting untuk meminimalis kemungkinan tersedak itu tadi. Benar-benar. Kayak gitu. Kalau muntah juga pasti akan dari situ kita bisa langsung tarik nih, jaga-jaga belum sampai termuntahkan kita bisa tarik dari situ gitu. Terus kalau toh tidak pemasangan NGT juga kita usahakan agar misal kita membantu beliau untuk makan itu nggak cepat-cepat. Jadi sedikit-sedikit banget memastikan bahwa makanan itu tertelan, memastikan bahwa kalau Kong atau Uti gitu kalau makan jangan ngomong, jangan berusaha untuk mengeluarkan suara karena katupnya di sini Mbak, katup yang membedakan saluran, membatasi saluran napas sama saluran cerna, itu tuh hanya satu. Dan dia begini tutup, kerjanya, buka tutup. Bener. Ketika kita bernafas, gitu. Dia nutup ke saluran makan ya dok. Betul. Nanti ketika dia makan, nutup ke saluran nafas. Kalau
ini bingung gini-gini pas makan ya bisa aja makanannya tersedak. kita masuk ke sana. Jadi kalau kita memang benar kata orang tua zaman dulu kan jangan makan sambil ngobrol karena ternyata itu bisa pneumonia aspirasi. Ilmiah juga itu bukan asal orang tua. Jadi kalau kita minum aja, minum kemudian tersedak itu kan rasanya nggak enak sekali toh sakit karena itu masuk ke dalam paru-paru yang seharusnya nggak boleh masuk ke dalam paru-paru itu. Apalagi kalau mengalami muntah, yaitu sesuatu yang udah di lambung, artinya sudah bercampur dengan asam lambung, sudah asem banget, masuk ke paru-paru, nah itu sakit sekali, radang pasti parunya. Karena sifatnya asam kan mengiritasi ya dok. Betul. Apalagi kalau pada pasien-pasien yang refleks batuknya sudah menurun ya kayak pasien sepuh yang mungkin ada gangguan stroke atau gangguan menelan itu kan refleks batuknya kurang. Ketika ada makanan atau benda asing masuk kan ya udah masuk aja, makanya bikin akhirnya terus langsung tiba-tiba sesek, tiba-tiba diperiksa, oh ini kok grog-grognya udah banget gitu, padahal nggak kemana-mana juga dan nggak ngapa-ngapain juga gitu kan dok. Makanya itu berarti kan pneumonia itu sebenarnya ya sangat berbahaya juga kadang kita anggap sering terjadi tapi sering dianggapnya tuh simple, padahal sebetulnya itu bisa jadi sumber infeksi yang kalau nggak segera diatasi sepsis alias infeksi yang menyeluruh di tubuh. Kalau sudah seperti itu susah banget kita milih antibiotik juga sulit gitu. Belum lagi nanti antibiotiknya yang nggak cocok harus diganti lagi. Apalagi kultur kan butuh waktu. Nggak usah kultur tuh nggak sehari ya Mbak Putri. Paling nggak 3 hari sampai 5 hari kultur bakteri. Karena bakteri harus ditumbuhkan dulu. Bakteri ditumbuhkan dulu di media. Kemudian setelah tumbuh diperiksa di mesin untuk melihat dia itu pekanya atau sensitifnya terhadap antibiotik apa gitu. Wow, lengkap sekali ya. Yang paling mengerikan adalah kalau ketemu sama bakteri yang dia udah nggak mempan sama semua antibiotik alias pan resisten atau XDR. Nah itu udah bingung lagi ya dok, itu nanti mau dikasih obat apa kayak gitu. Itu kalau kayak gitu gimana ya dok? Maksudnya? Jadi qadarullah sih ya, alhamdulillah sih mungkin masih ada 1 atau 2 antibiotik yang masih bisa kita berikan pada pasien-pasien yang mengalami banyak resistensi antibiotik. Cuman yang jadi pertanyaan adalah antibiotik yang misalnya tadinya pilihan antibiotik ada 20, terus kemudian ternyata resisten, tersisa yang sensitif hanya 2. Nah, 2 antibiotik ini kan berarti kita berharap banget nih dari 2 ini. Muncul pertanyaan. Tidak semua antibiotik itu cocok untuk ke paru. Ada antibiotik itu cocoknya buat saluran cerna. Ada antibiotik cocoknya buat saluran kencing kayak gitu. Nah, kadang-kadang sisa antibiotik yang tinggal 2 ini nggak terlalu bagus buat paru. Tapi mau nggak mau kita pilihannya cuman tinggal itu gitu. Ya, tetap harus dipakai juga. Tetap harus kita usahakan sambil kita memberikan support buat imunnya. Jadi gampangnya kita berpikirnya oke, dari antibiotik mungkin nggak bisa terlalu banyak berbuat, imunnya nih yang bisa kita usahakan. Iya. Cuman kalau udah sepuh juga kan memang harus kejar. Susah juga, iya. Ya harus jaga, memang ya itu tadi, jangan sembarangan pakai antibiotik. Kalau sudah ada gejala sakit langsung aja periksa ke dokter atau ke IGD biar ditanganin langsung. Jadi, betul, tidak memutuskan untuk beli antibiotik sendiri. Ya kadang kan udahlah aku sakit ini nanti aku beli antibiotik sendiri aja, padahal belum tentu cocok dengan antibiotik itu ya. Kita kan nggak tahu dia itu antibiotik ini bagus enggak untuk paru atau efektif enggak gitu. Takutnya ternyata antibiotik itu efeknya untuk saluran tadi dok ya, saluran kencing, saluran cerna kan kurang cocok untuk di paru gitu. Iya, kita mau ibaratnya kita mau mancing udang nih. Tapi umpannya salah, udang kan nggak bisa dipancing gitu kan, ibaratnya kita salah sasaran gitu loh. Betul. Benar gitu. Ternyata pneumonia sesimpel itu tapi efeknya ke belakangnya. Efeknya luar biasa karena bagaimanapun dia adalah peradangan. Peradangan itu hal yang simpel tapi bisa kemana-mana ya dok. Oke, lengkap sekali dari Dokter Astari ya, luar biasa. Ini kita membahas Pak Dumbledore yang meninggal karena pneumonia. Mungkin ya karena dipicu faktor usia juga. Makanya pneumonia itu tergantung keparahannya sama faktor usianya juga gitu. Betul. Oke, ada yang mau disampaikan dok? Mungkin buat teman-teman di rumah yang ya mungkin tentang pneumonia atau mungkin tentang antibiotik atau tentang apa aja dok, boleh deh disampaikan. Iya, jadi mungkin sedikit aja buat teman-teman. Jadi hari ini kita alhamdulillah udah sharing mengenai pneumonia. Jadi pneumonia itu adalah radang paru. Radang paru yang bisa disebabkan oleh apapun. Kuman, bakteri bisa, virus bisa. Nah, sumbernya apa ini sangat
penting dalam menentukan kita mau kasih obat apa. Jadi kalau memang ada gejala trias pneumonia tadi, ada demam, menggigil, kemudian sesak napas, itu segera ke rumah sakit aja supaya kita pastiin kalau memang pneumonia, kan nanti bisa ketahuan dari ronsen, dahaknya diperiksa, antibiotik yang akan diberikan itu nggak sembarangan. Tuh, gitu. Jangan lupa periksanya ke RSA UGM karena di RSA UGM bisa mengkulturkan dahak dengan lengkap ya, Dok. Betul. Terima kasih Dokter Astari, sama-sama. lengkap banget. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga udah ini ya, Dok, maksudnya lebih paham, jadi lebih berhati-hati lagi, nggak sembarangan beli antibiotik. Iya, betul. Terima kasih ya, Dok. Mungkin kapan-kapan kita bisa lagi nih sharing-sharing lagi ya. Iya, mungkin untuk selain di pneumonia mungkin bisa TB atau yang lain ya. Bener-bener. Oke. Nanti kalau pengen konsultasi langsung sama Dokter Astari juga bisa nanti ya, Dok, bisa secara online atau datang langsung ke Poli Dokter Astari. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan ke sini. Alhamdulillah. Oke, untuk bincang-bincang kita sama Dokter Astari tentang pneumonia mungkin kita cukupkan dulu karena tadi sudah lengkap banget. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.